بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحسن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan mempelajari tentang makna ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-175 insyaAllah ta'ala. Minggu lepas kita sudah kita mempelajari tentang makna ayat yang ke-174, yaitu innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة. Ini betul ayat ni ya? Ayat yang ke-150, ayat yang ke-175 ya. Betul Ustaz. Okey. Naam. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati. Ya, ini menjelaskan tentang
sifat-sifat atau keadaan orang ahli kitab di mana mereka itu menyimpan kebenaran yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, yaitu yang terdapat dalam kitab Taurat dan Zabur tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan agama Islam, di mana mereka ini sanggup atau berani menukar kebenaran itu dengan harga yang sedikit, yaitu dengan kenikmatan dunia. Pada hakikatnya apa yang mereka makan itu adalah api neraka, ya, api neraka, dan mereka ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wala yuzakihim, dan mereka tidak akan pernah disucikan daripada dosa mereka, walahum adzabun alimun, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Okey. Sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang ulaikal ladzina, mereka adalah orang-orang yang dimaksud ulaikal ladzina di sini adalah innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Orang-orang yang menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah dalam kitab mereka, ya, menyimpan kebenaran. Tidak diungkapkan, tidak disebarkan kepada orang-orang, ya. Alladzina ishtarau dhalalata bil huda, ya, yang membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Ishtarau, membeli, ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, ya, dengan petunjuk. Jadi di sini ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirati, wal azaba, dan siksa, bil maghfirati, dengan ampunan. Bil maghfirati, dengan ampunan. Jadi di sini maknanya ishtarau di sini maknanya adalah membeli, ya, membeli. Sebab makna ishtarau di sini boleh bermakna membeli atau menjual atau menukar. Jadi ishtara, yashtari, perkataan ishtara, yashtari ini ishtarau. Jadi maknanya di sini boleh membeli, ya, atau menjual atau menukar. Ini maknanya ishtarau. Dan tentunya maknanya disesuaikan dengan keadaan kalimat, dengan konteks ayat dan sebagainya, ya. Jadi ulaika alladzina ishtarau di sini disebut fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Tetapi di sini bentuknya jamak karena bertemu dengan waw jamak. Ishtarau. Bentuk mufradnya adalah ishtara, ya, bentuk mufradnya. Bentuk yang kedua adalah ishtaraya, ishtarau. Ishtara, ishtaraya, ishtarau. Ishtara, dia telah membeli atau dia telah menjual. Ishtaraya, mereka berdua menjual atau membeli. Ishtarau, mereka semua telah membeli atau menjual. Jadi di sini, kenapa di sini menggunakan jamak, ya? Karena yang dimaksud atau fa'il yang dimaksud adalah jamak, yaitu alladzina. Siapa yang dimaksud mereka? Yaitu alladzina. Alladzina ini isim mausul yang menunjukkan jamak atau banyak. Alladzina, orang-orang yang. Makanya di sini fi'il madhinya menggunakan sighat atau bentuk jamak. Ya, karena ishtaru ini fa'ilnya nanti kembali kepada alladzina. Ya. Ishtaru, mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan. Ya. Ad-dhalalata, kesesatan. Dhalal, jadi maknanya ad-dhalalata ini adalah kesesatan, sedangkan al-huda maknanya petunjuk atau hidayah, ya. Maknanya petunjuk atau jalan, ya. Maknanya petunjuk, al-huda, ya. Wal azaba, sedangkan perkataan al-azab maknanya adalah azab atau siksa, ya, atau siksa. Ini sudah dijelaskan maknanya. Kemudian al-maghfirah, maknanya al-maghfirah di sini adalah ampunan, ya. Maghfiratun, ampunan. Ini diambil daripada fi'il madhi ghafara yaghfiru. Ghafara, dia telah memaafkan atau mengampunkan. Yaghfiru, dia akan mengampunkan atau memaafkan, ya. Ghufranan, ghufran atau ghufranan, ya, ghufran wa ghufranan.
Ya. Jadi perkataan maghfirah di sini adalah ampunan ya, ampunan. Ini adalah apa namanya? Isim ya, kata isim daripada ghafara yaghfiru wa ghufranan wa maghfiratan. Jadi perkataan maghfirah maknanya di sini adalah ampunan, diambil daripada perkataan ghafara. Maghfirah ini juga sering digunakan. Wallahu alam kalau dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau dalam bahasa seberang sana, al-maghfirah ini juga sering digunakan dalam bahasa Indonesia, ya. Al-maghfirah, ampunan. Jadi kalau kita menjumpai perkataan al-maghfirati itu maknanya ampunan atau ghafara atau yaghfiru dan sebagainya, ya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, ayat ini menjelaskan tentang keadaan ini, tentang keadaan orang-orang yang menyimpan informasi atau kebenaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana perbuatan mereka itu sebenarnya. Yaitu Allah di sini menggambarkan ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itu sebenarnya adalah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, maksudnya mereka lebih lebih memilih jalan kesesatan daripada petunjuk. Mereka lebih memilih kenikmatan dunia yang sedikit, yang harganya sedikit daripada kenikmatan akhirat, yaitu al-huda, petunjuk. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyatakan yang dimaksud al-huda, di sini yang dimaksud al-huda ni, apa yang dimaksud al-huda? Yang dimaksud al-huda, beliau mengatakan wa huwa nashru ma fi kutubihim min sifatir rasul. Yang dimaksud al-huda di sini adalah menyebarkan atau memberitahukan kebenaran yang terdapat dalam kitab-kitab mereka min sifatir rasul, yaitu dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzikri mab'asihi, dan menyebutkan tentang diutusnya beliau, wal basyarati bihi, dan kabar gembira atas keutusan beliau. Jadi yang dimaksud al-huda di sini adalah menyebarkan atau menginformasikan kebenaran yang terdapat dalam kitab tersebut, seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan al-huda. Sedangkan yang dimaksud al-dhalala yang dimaksud al-dhalala di sini adalah beliau mengatakan apa di sini, wa huwa takdzibuhu wal kufru bihi wa kitmanu sifatihi fi kutubihim. Yang dimaksud dhalala di sini adalah mereka mendustakan kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka, wal kufru bihi, dan mereka kafir terhadap kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka, wa kitmanu sifatihi fi kutubihim, dan mereka menyimpan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Ini yang dimaksud ad-dhalalah. Jadi mereka itu lebih memilih jalan kesesatan, yaitu menyimpan kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka daripada mereka menginformasikannya atau menyebarkannya kebenaran itu kepada orang-orang atau masyarakat Arab. Nah, ini yang dimaksud dengan ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati. Dan mereka itu bukan hanya membeli kesesatan dengan petunjuk, akan tetapi mereka juga membeli azab dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lebih memilih azab Allah Subhanahu wa taala daripada ampunannya. Ai i'tadu 'anil maghfirati bil 'adzab, yaitu mereka menukar ampunan itu ditukar dengan siksa. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ta'jub kepada perbuatan mereka ini dengan mengatakan atau berfirman, fama asbarakum 'alan nar. Okay. Fama asbarakum 'alan nar. Fama asbarakum 'alan nar. Fama asbarakum 'alan nar, betapa mereka itu sabar. Fama asbarakum 'alan nar, betapa mereka sabar atau berani 'alan nari, berbuat sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Fama asbarakum 'alan nari, betapa mereka bersabar atau berani
'alan nari, berbuat sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Naam. Di sini asbarakum di sini maknanya fama asbarakum di sini Allah Subhanahu wa taala takjub kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ini sifatnya yang telah disebutkan di awal bahwasanya mereka ini menyimpan informasi atau kebenaran dalam kitab mereka. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, fama asbarakum 'alan nari. Betapa mereka sabar, betapa mereka berani melakukan suatu kejahatan atau suatu dosa yang dapat mengakibatkan mereka terjumus ke dalam api neraka. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Aima adwamakum li'amalil ma'asi alladhi tufdi bihim ila nar." Betapa mereka selalu terus-menerus li'amalil ma'asi, mengerjakan perbuatan maksiat, allati tufdi bihim ila nar, yang mengakibatkan mereka itu terjumus ke dalam api neraka. Ya, terjumus ke dalam api neraka. Bahkan di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fama asbarakum 'alan nar. Imam Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala annakum fi 'adzabin syadidin 'azimin ha'ilin. Bahwasanya mereka ahli kitab ini nanti annakum fi 'adzabin syadidin 'azimin, mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Yata'ajjabu man ra'ahum fiha. Orang yang melihat mereka ini, yang melihat siksaan mereka ini, yata'ajjabu, mereka itu takjub, hairan, ya, takjub sekali. Fiha min sabrihim ala dzalika, karena mereka itu hakikatnya sabar sekali terhadap siksa neraka jahanam. Jadi orang yang melihat orang-orang ini, orang-orang yang menyimpan kebenaran itu dalam kitab mereka, jadi orang yang melihat mereka ketika disiksa nanti, mereka akan berkata, fama asbarakum 'alan nar. Betapa mereka sabar duduk di dalam api neraka jahanam. Ya. Semoga kita dijauhkan daripada ini. Min syiddati ma fihim minal 'adzab, dari sangat pedihnya siksa api neraka. Wal aulalu iyadan billahi min dalik. Jadi ini yang dimaksud fama asbarukum 'ala nar. Betapa mereka itu sabar, betapa itu mereka berani mengerjakan sesuatu yang dapat mengakibatkan mereka ke dalam api neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika yang demikian itu bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu, dzalika ini disebut dengan isim isyarah, ya, isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jauh, ya, yang menunjukkan sesuatu yang jauh. Mana aslinya adalah dzalika di sana, atau di dzalika itu, ya, dzalika itu. Tetapi di sini diterjemahkan dzalika yang demikian itu, ya, dzalika itu atau yang demikian itu, bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kitab bil haqqi, dengan kebenaran. Bi annallaha, sesungguhnya Allah, nazzala, menurunkan, al-kitaba, kitab, bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, bi annallaha, anna di sini disebut amil nawasih, disebut amil nasih atau huruf nasih. Anna yang bermakna sesungguhnya, ya. Sedangkan Allah di sini menjadi isimnya anna, ya, menjadi isimnya anna. Asal dia Allahu nazzalal kitaba bil haqqi. Karena di sini ada huruf nasih yaitu anna, maka akhir perkataan lafdzul jalala dibariskan fathah. Karena di sini ada anna. Ya. Asal dia Allahu menjadi mubtada, hukumnya wajib rafa, yaitu rafa dengan dhamma, ya. Marfu' bil dhammati, yaitu rafa dengan dhamma. Akan tetapi setelah dimasuki anna,
huruf nasib, maka hukum mubtada'nya ini berubah menjadi nasab. Nasab dengan fathah. Bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi. Jadi anna di sini atau inna atau anna itu maknanya sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Sedangkan Allah di sini adalah isim anna. Nazzala maknanya menurunkan. Nazzala yunazzilu. Nazzala dia telah menurunkan. Yunazzilu dia akan menurunkan. Ya. Jadi perkataan nazzala ini maknanya menurunkan al-kitab, ya al-kitab bil haqqi dengan hak atau kebenaran. Sedangkan al-haq maknanya adalah hak, yang hak atau kebenaran. Jadi perkataan hak, ya, dalam bahasa Melayu itu yang sering digunakan, yang sering diucapkan itu asal dia daripada perkataan bahasa Arab hakun, yang hak, yang hakun, yang betul, yang benar. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haq. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Alkitab bil haq, ya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini, dzalika, ini maknanya inna mashaqu hadzal azab asyadid, yaitu mereka orang yang menyimpan, ya, orang yang menyimpan kebenaran itu di dalam kitab-kitab mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan azab-azab yang sangat pedih. Lianna Allah Ta'ala anzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal anbiya'i, dan para nabi qablahu yang sebelum rasul, kutubahu kitab-kitabnya bitahqiqil haqqi, yaitu dengan menyatakan kebenaran, wa ibtalil batili dan melenyapkan atau wa ibtalil batili dan melenyapkan kebatilan, ya, yang dan melenyapkan kebatilan. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, wa haula'i ittakhadhu ayatillahi huzwa, dan mereka itu menjadikan ayat-ayat Allah huzwan, sebagai bahan candaan, sebagai bahan gurauan, sebagai bahan permainan. Jadi kenapa mereka itu mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada mereka dengan benar, menurunkan Taurat kepada kaum Yahudi, dan menurunkan kitab Zabur kepada Nasrani dengan betul, dengan benar, akan tetapi mereka itu menjadikan kitab-kitab itu sebagai bahan candaan, sebagai bahan gurauan, sebagai bahan permainan. Maka daripada itu mereka itu mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haq, ya. Jadi mereka ini mendustakan kitab tersebut. Kemudian mereka kafir, tidak percaya bahwasanya kitab tersebut adalah betul-betul benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang, oke, di sini kita berjumpa lagi dengan perkataan inna yang bermakna sesungguhnya. Wa inna, dan sesungguhnya. Wa di sini bermakna dan. Inna bermakna sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang, ya. Alladzina disebut isim mausul yang menunjukkan jamak karena diakhirkan dengan huruf ya dan nun. Ini disebut jamak, ya, jamak. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu berselisih, ya. Ikhtalafu berselisih. Ikhtalafu di sini disebut fi'il madhi. Disebut fi'il madhi, ya, ya, bentuk mufradnya adalah ikhtalafa. Ikhtalafa, makna ikhtalafa di sini adalah berselisih atau bertengkar. Ikhtalafa. Jadi selain daripada makna berselisih, ikhtalafa juga bermakna berbeza, ya, berbeda atau ya berbeza. Ikhtalafu berselisih atau bersengketa. Jadi bentuk mufradnya adalah ikhtalafa, dia berselisih. Ikhtalafa, mereka berdua berselisih. Ikhtalafu, mereka semua berselisih. Oke, perhatikan di sini. Ikhtalafu di sini bertemu dengan waw jamak.
Jadi maknanya di sini ikhtilafu ini maknanya ikhtalafu mereka berselisih. Kenapa di sini dimaknakan dengan mereka berselisih? Karena fi'il madhinya bertemu dengan waw jama'. Ikhtalafu mereka berselisih. Sama dengan yang di atas nih. Ulaika alladhina ishtarau. Ya. Alladhina ishtarau. Jadi setelah isim mausul, fi'il madhinya bentuk jama'. Sama dengan nih. Setelah isim mausul alladhina, fi'il madhinya juga berbentuk jama'. Ikhtalafu. Mereka berselisih. Apa yang mereka berselisih? Fil kitabi, di dalam Alkitab. Fil kitabi, di dalam Alkitab. Lafi syiqaqin ba'id. Berada di dalam syiqaqin ini maknanya boleh maknanya bertengkar, permusuhan. Oke, selain itu maknanya syiqaqin kalau kita tengok dalam terjemahan Al-Quran ini lafi syiqaqin ba'id perpecahan, dalam perpecahan, ya betul. Lafi syiqaqin ba'id, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan yang jauh. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih fil kitabi, di dalam Alkitab, lafi syiqaqin ba'id, berada di dalam perpecahan. Ya, perpecahan atau persengketaan atau permusuhan ba'idin yang jauh. Jadi maknanya syiqaqin di sini adalah perpecahan, ya, atau permusuhan, ya, atau persengketaan dan sebagainya. Syiqaqun. Sedangkan perkataan ba'idun maknanya adalah jauh. Ba'idun maknanya jauh. Lawan katanya adalah qaribun. Kalau qaribun adalah dekat, ya. Kalau qaribun adalah dekat, ba'idun jauh. Saya tulis di sini ba'idun. Ini maknanya jauh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran lalu kita menjumpai perkataan ba'idun, itu maknanya jauh. Kemudian lawan katanya adalah qaribun, dekat. Qaribun yang dekat. Ya. Jadi di sini maknanya ba'idun, yaitu jauh. Qaribun maknanya dekat. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Sesungguhnya orang yang berselisih dalam Alkitab, lafi syiqaqin ba'id, mereka itu berada dalam perpecahan yang jauh. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah bahwasanya orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ini berpecah. Ya, mereka ini antara orang Yahudi dan Nasrani itu saling bermusuhan. Orang Yahudi bermusuh dengan orang Nasrani, begitu pula Nasrani juga memusuhi orang-orang Yahudi. Di mana mereka semua ini mempercayai sebagian yang terdapat dalam Alkitab. Maksudnya mereka ini sebahagian mempercayai kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Dan sebahagian yang lain mereka itu mendustakan sebahagian kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Ya. Jadi karena mereka mempercayai sebagian yang terdapat dalam Alkitab, maka itu mereka berada dalam perpecahan yang jauh. Maksudnya mereka tidak akan pernah bersatu di dalam kebenaran. Jadi sebagai orang Yahudi itu mereka mempercayai sebahagian kitab yang terdapat dalam kitab mereka, mempercayai sebahagian kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Begitu juga orang Nasrani mempercayai sebahagian kebenaran yang terdapat dalam kitab Zabur. Maka dari itu, karena mereka mempercayai sebahagian dan mengkafirkan dan mengkafiri sebahagian, mereka itu berada dalam perpecahan atau permusuhan yang jauh. Di samping itu, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan, saling mengklaim mereka itu adalah yang benar. Orang Yahudi mengklaim mereka adalah orang yang benar dan Nasrani adalah orang yang sesat. Begitu juga dengan orang Nasrani, mereka mengaku bahwasanya mereka yang benar dan orang Yahudi adalah orang yang sesat.
Sebagaimana sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Naam. Ini yang dimaksud dengan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab, maksudnya mereka mempercayai sebahagian kebenaran dan memungkiri ya sebahagian kebenaran yang lain yang terdapat dalam kitab tersebut, maka mereka berada dalam permusuhan atau perpecahan yang jauh, sehingga mereka itu tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Sampai sekarang pun orang Yahudi dan orang Nasrani ini saling bertengkar, ya, pecah. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Laisal birru. Nah, di sini ada perkataan laisa, ya. Laisal birru. Laisal birru bukan kebaikan atau kebajikan itu. Laisal bir bukan laisal birru, ya, laisal birra. Laisal birru bukan kebajikan itu atau bukan kebaikan itu. Di sini maknanya laisa adalah tidak ada, ya. Makna aslinya adalah laisa tidak ada atau tidak, ya. Bermakna tidak ada, tidak atau tidak ada. Laisal birra. Kemudian perkataan al-birra menjadi khobarnya laisa. Ya, menjadi khobarnya laisa. Laisa di sini juga termasuk daripada min akhwati kana, yang mana dia mempunyai isim, ya, mempunyai isim, dan isimnya hukumnya wajib marfu dan khabarnya hukumnya wajib nasab. Di sini perkataan al-birra maknanya adalah kebajikan atau kebaikan, ya. Maknanya kebajikan atau kebaikan. Kebaikan. Di sini al-birra kedudukannya menjadi khabar muqaddam. Khabarnya didahulukan. Laisal birra. Bukan hanya kebajikan itu atau bukan hanya kebaikan itu, an tuwallu wujuhakum, yaitu apa namanya? Walla yuwalli, menghadapkan. An tuwallu, menghadapkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan arah barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Tidak hanya kebajikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, ke arah barat. Jadi laisa isimnya adalah jumlah masdar daripada perkataan tuwallu wujuhakum. An tuwallu wujuhakum, ya. Di sini isimnya laisa takwil masdar dari perkataan an tawallu wujuhakum, ya. An tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi, perkataan an tuwallu di sini tuwallu merupakan fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang bertemu dengan waw dan nun. Apabila fi'il mudhari diakhirkan dengan huruf waw dan nun, itu disebut dengan af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah. Jadi antuwallu di sini disebut af'alul khamsah, disebut af'alul khamsah atau fi'il yang 5 karena ia fi'il mudhari bertemu dengan waw dan nun. Asal dia adalah tuwalluna. Asal dia tuwalluna. Kalian semua menghadap. Tuwalluna, kalian semua menghadap. Sekarang nih nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang karena dimasuki oleh an masdariyah. Karena ada huruf an. Karena huruf an ini tugasnya atau fungsinya yaitu
menasabkan akhir perkataan fi'il mudhari yang asalnya rofa apabila dimasuki huruf an menjadi nasab atau mansub. Jadi di sini nunnya dibuang karena ada an, huruf nasab ya, huruf nasab. An tuwallu ya, menghadapkan. Wujuhakum, wujuhakum. Di sini wujuhakum, wujuhun. Ya, di sini bentuk jamak ya, wujuhun. Wajah-wajah. Bentuk mufradnya adalah wajhun. Wajah atau muka. Ya, wajah atau muka. Jadi wujuhakum ni bentuk jamak dari perkataan wajhun. Wujuhun ya. An tuwallu wujuhakum. Kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ya. Jadi perkataan wujuhakum ini adalah bentuk jamak daripada wajhun. Bentuk mufradnya adalah wajhun, satu wajah. Kalau wujuhun, wajah-wajah. Jadi wajah itu diambil dari perkataan bahasa Arab wajhun, wajah. Nah, jadi kalau kita menjumpai perkataan wajhun atau wujuhun itu maknanya wajah. Ya, maknanya wajah. Qibalal masyriqi ke arah timur wal maghribi ke arah barat. Nah, ini apa yang dimaksud dalam ayat ini nih? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukan hanya kebajikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur wal maghribi ke arah barat. Nih, ayat ini selalu kita baca, bahkan kita tahu maknanya, akan tetapi kita tidak memahami apa yang dimaksud dalam ayat ini. Yaitu bukan kebaikan, bukan hanya kebaikan, yaitu menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan ya. Ini sebenarnya banyak versi nanti. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi? Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau berkata wa ammal kalamu ala tafsir hadhihi al-ayah, adapun yang dimaksud dengan tafsiran ayat ini fa inna Allah Ta'ala lamma amara al-mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan orang-orang yang beriman awalan pertama kali bitawajjuhi ila Baitul Maqdis, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, summa hawwalakum ila al-Ka'bati, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat itu menghadap ke Ka'bah lagi. Syaqqa dzalika ala nufusi ta'ifatin min ahli kitab. Maka hal itu membuat berat kepada sebahagian golongan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, wa ba'dil muslimin, dan sebahagian orang-orang Islam. فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah diubahnya arah kiblat. Ya. Wa huwa anna al-murad innama huwa ta'atullah. Sesungguhnya yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'atullah, yaitu taat kepada Allah Azza wa Jalla, wamtisalu awamirihi, dan mengikuti perintahnya, watawajjuhu haitsuma wajjaha, dan menghadap seperti mana mereka disuruh menghadap, wattiba'u ma syara'a, dan mengikuti apa yang telah disyariatkan. Fahadha huwal birru wattaqwa wal iman. Maka ini sesungguhnya yang disebut al-birru, kebajikan, wattaqwa, dan takwa, wal imani, dan iman al-kamil, yang sempurna. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai berkata atau berfirman laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi? Karena pada awalnya ketika orang mukmin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian mereka diperintahkan lagi setelah itu menghadap ke Ka'bah di Baitullah Al-Haram, maka hal itu mengakibatkan atau memberatkan sebagian orang Islam dan sebahagian orang ahli kitab, ya.
orang-orang ahli kitab. Jadi sebagian orang Islam itu tak begitu suka, tak begitu ada sebagian daripada mereka tak begitu suka karena arah kiblat itu berubah. Begitu juga dengan ahlul kitab. Ya, setelah orang muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitullah Al-Haram, maka ahli kitab itu selalu bertanya-tanya. Kenapa sekarang orang-orang Islam itu menghadap ke kiblat lagi? Kenapa menghadap ke Baitullah Al-Haram padahal dulunya menghadap ke Baitul Maqdis? Jadi ini menjadi bahan perbincangan lah di antara orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menghadap ke kiblat. Bukan menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Baitullah Al-Haram, tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala innama huwa ta'atullah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah taat kepada Allah. Kalau Allah kata suruh menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka taat kepada Allah sehingga mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau mereka disuruh menghadap ke Baitullah Al-Haram, yaitu ke Ka'bah, mereka taat kepada Allah dengan menghadap ke Ka'bah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaysa fi luzumi tawajjuh ila jihatin minal syirki ila al-maghribi birrun wala ta'atun. Sebenarnya menghadap ke jihad barat dan ke timur itu tidak disebut kebajikan dan juga tidak disebut ketaatan. Illam yakun an amrillahi wa syar'ihi, apabila itu bukan perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan syariatnya. Walihada, dari itu qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi bukan yang dimaksud kebaikan itu bukan hanya menghadapkan arah wajah kita ke arah barat dan ke timur. Ya. Akan tetapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan itu atau kebaikan itu man amana billahi, yaitu orang yang beriman billahi kepada Allah, ya. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan atau kebaikan itu man amana billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir atau hari kiamat, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, wan nabiyina, dan para nabi. Ya, wan nabiyina, dan para nabi. Jadi yang dimaksud kebaikan atau kebajikan bukan hanya menghadapkan wajah-wajah kita ke arah barat, ke arah timur, akan tetapi kebaikan itu juga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada malaikat, dan beriman kepada Alkitab, dan beriman kepada para nabi. Okey, di sini kemudian waqala al-Aufi an Ibn Abbas fi hadhihi al-ayah. Sedangkan dalam versi lain, Al-Aufi berkata sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas di dalam ayat ini, laisal birra an tusallu wa la ta'malu. Kebaikan itu bukan hanya mengerjakan solat saja, wa la ta'malu, sedangkan kalian itu tidak beramal kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak hanya solat saja, tetapi kebaikan itu yaitu beramal kebaikan, melakukan kebaikan seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada Alkitab, beriman kepada para nabi, dan sebagainya. Okey. Fahada hina tuhawwalu min Makkah ila al-Madinati wa nuzilatil faraid wal hudud. Dan ini berkaitan dengan perubahan arah kiblat daripada Mekah ke Madinah, wa nuzilatil faraid wal hudud, kemudian diturunkannya perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang fardu, wal hudud, dan hudud. Fa amara bil faraid wal amali biha. Okey. Kemudian lagi waqala al-Abul Aliyah, ini lagi ya.
Sedangkan Abu Ali mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Kanatil yahudu tuqbilu qibala al-maghribi. Abu Ali berkata bahwasanya orang Yahudi itu dulu mereka menghadap ke arah barat. Ya, ketika mereka beribadah, mereka menghadap ke arah barat. Wa kanatin nasara, sedangkan orang-orang Nasrani tuqbilu, mereka menghadap qibalal masyriqi, ke arah timur, ya, ke arah timur. Jadi menurut Abu Aliya, jadi orang Yahudi ini ketika mereka beribadah mereka menghadap ke arah barat, sedangkan orang Nasrani ketika beribadah mereka menghadap ke arah timur. Maka Allah berkata, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Kebajikan itu, kebaikan itu bukan yang menghadap ke arah barat dan ke arah timur. Ini menurut perkataan Abu Aliyah. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebaikan itu tidak hanya mengerjakan solat yang menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke kiblat yang ada di Baitul Haram, akan tetapi kebaikan itu atau kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Hakikatnya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kebajikan atau kebaikan yang paling utama. Karena ini adalah merupakan kunci bagi orang yang beriman, di mana ketika mereka mau beramal, mau mengerjakan ibadah yang fardu atau yang sunnah, kuncinya yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hakikat kebajikan, hakikat kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ini menyangkut dengan akidah orang Islam, ya, akidah orang Islam. Wal malaikati, dan malaikat, wal kitab, dan kitab, wal nabiyyin, dan para nabi. Perkataan an-nabiyyin, ya, perkataan an-nabiyyin di sini maknanya para nabi, ya. Ini bentuknya jamak karena diakhirkan dengan iya dan nun. Bentuk mufradnya adalah an-nabi, satu nabi, ya. An-nabi adalah nabi, an-nabi. Kalau nabiyyin, para nabi, ya. Kalau an-nabiyyin, para nabi. Sebab di sini iya, ya, sebab di sini diakhirkan dengan iya dengan nun. Ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim. Karena diakhirkan dengan iya dan nun, wan nabiyyin, dan para nabi. Jadi yang dimaksud kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Yang dimaksud Alkitab di sini bukan hanya kitab Al-Quran, akan tetapi kitab-kitab yang diturunkan terdahulu kepada para nabi. Seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian mempercayai kitab yang paling agung, kitab yang paling akhir, yaitu kitab Al-Quran dan para nabi. Ya, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Lagi yang dimaksud kebaikan adalah, atau kebajikan adalah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, yaitu memberikan harta, wa atal mala, dan memberikan harta. Ata di sini maknanya mendatangkan. Ata yu'ti, mendatangkan. Ya. Jadi perkataan ata yu'ti ini maknanya adalah mendatangkan. Ini mana asalnya, ya, mana asalnya. Ata yu'ti, mendatangkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ai akhrajahu, yaitu mengeluarkan. Ya. Wa atal mala, dan memberikan harta atau mengeluarkan harta. Perkataan al-mal maknanya adalah harta. Ya. Ala hubbihi, sedangkan dia mencintai, yang dicintainya. Ala hubbihi, yang dicintainya. Wa atal mala ala hubbihi, dan mengeluarkan atau memberikan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat yang dekat. Dzawil qurba, kepada kerabat yang dekat. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, ya, yang dimaksud dalam ayat ini, wa atal ma'na ala hubbihi dzawil qurba. Ya. Dzawil qurba ini maknanya adalah keluarga yang dekat. Ya. Dzawil qurba maknanya adalah keluarga yang dekat atau kerabat yang dekat.
Yang dimaksud dalam ayat ini wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kebajikan itu adalah beriman, ya. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Kemudian selain daripada itu, kebajikan itu adalah orang yang memberi harta yang sangat dicintainya, harta tersebut kepada kerabat-kerabat yang dekat, kepada keluarga-keluarga yang dekat. Jadi orang yang memberikan harta yang paling dicintai itu termasuk kebajikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ay akhrajahu wa huwa muhibbun lahu, yaitu dia mengeluarkan hartanya wa huwa muhibbun lahu, sedangkan dia sangat sayang, sangat mencintai harta itu karena takut habis, raghibun fihi, dia sangat suka, sangat sayang kepada harta itu. Nassa ala dzalika Ibnu Mas'ud wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhuma min as-salaf wal khalaf. Ya. Kama sabata fi sahihin min hadis Abi Hurairah marfu'an. Di sini ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya yang paling baik bersedekah yaitu ketika kita sangat mencintai harta yang kita mau sedekahkan. Nah, ini hadisnya ya. Hadisnya, afdalus sadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdal, an tasaddaqa, yaitu kamu bersedekah, wa anta sahihun syahihun. Ketika itu kamu dalam keadaan sehat, syahihun dalam keadaan kedekut. Jadi sedekah yang paling utama itu ketika kita dalam keadaan sayang kepada harta kita, kita itu tidak mau mengeluarkannya sehingga kita merasa kedekut sekali untuk mengeluarkannya. Nah, ketika itu sedekah paling utama untuk dikeluarkan. Ya. Jadi yang pertama, paling baiknya memberikan sedekah yaitu Rasulullah mengatakan anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu kamu memberikan sedekah di waktu sehat dan ketika itu kamu merasa kedekut sekali untuk memberikannya kepada orang lain. Itu sedekah yang paling utama. Jadi ketika kita merasakan perasaan kedekut seperti itu, maka kita langsung paksakan diri kita untuk bersedekah. Dan itu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antaranya sedekah yang paling utama ta'ammalal ghina. Kemudian yang kedua, ketika itu kamu ingin kaya. Ya. Kamu ingin kaya, kamu ingin berkehidupan yang cukup, menabung uang, menabung duit di dalam bank dan sebagainya karena ingin bangun rumah dan sebagainya. Nah, ketika itu menjadi momen atau kesempatan yang paling utama untuk mengeluarkan sedekah atau zakat. Wa tahsyal faqra, dan ketika itu, ini yang ketiga lagi. Wa tahsyal faqra, dan ketika itu kamu merasa takut miskin. Ya. Dan ketika itu kamu takut merasa miskin. Itulah momen atau kesempatan atau waktu yang paling afdal, yang paling utama untuk mengeluarkan sedekah. Nah, ini makanya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang paling dicintainya. Kenapa mencintai harta tersebut? Karena ketika itu dia tidak mau merasa kehilangan terhadap harta tersebut. Kemudian dia ingin menjadi orang yang kaya, ingin hidup berkecukupan, dan dia tidak mau hidup miskin. Wa tahsyal faqra. Nah, inilah sedekah yang paling utama yang dikeluarkan oleh kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apabila orang tersebut mengeluarkan zakat yang sangat dicintai, maka orang tersebut termasuk daripada orang yang melakukan kebajikan atau kebaikan. Ya. Kepada siapa sedekah itu diberikan yang paling utama? Yang paling utama sedekah itu diberikan itu kepada zawil qurba, kepada kerabat yang dekat, kepada keluarga yang dekat. Ya.
Jadi sedekah yang paling utama itu dikeluarkan kepada family, kepada keluarga yang paling dekat, kepada saudara ke, atau mak ayah yang jauh, atau kepada siapa-siapa, uncle, auntie dan sebagainya. Itu yang paling utama ya, yang paling utama. Ya, yang paling utama. Kemudian itu disebutkan lagi di sini di antara keutamaan bersedekah ya, di antara keutamaan bersedekah di sini wakum qurbatur rajuli wakum awla man u'tiya minas sadaqati. Jadi mereka ini zawil qurba, kerabat-kerabat yang dekat ini adalah merupakan orang yang paling utama yang diberikan sedekah. Kama sabata fil hadis, seperti mana yang terdapat dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, di sini ada sebuah hadis tentang keutamaan bersedekah kepada keluarga. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang ke 658, kemudian dalam hadis An-Nasa'i, hadis yang ke 2582, atau hadis Ibnu Majah, hadis yang ke 1844. Ini keutamaan memberikan sedekah kepada keluarga yang paling dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskini shadaqatun." Sedekah yang dibagi atau yang diberikan kepada orang miskin, shadaqatun, yaitu sedekah. Maksud dia adalah dia akan mendapatkan pahala bersedekah. Jadi kesedekah yang dikeluarkan kepada orang miskin itu dia akan mendapatkan pahala bersedekah. Wa 'ala dzil qurabati isnatani. Dan apabila sedekah itu dikeluarkan atau diberikan kepada kerabat yang dekat, isnatani, dia akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, sadaqatun. Yang pertama dia akan mendapatkan pahala sedekah, wasilatun, dan dia akan mendapatkan pahala menyambung keluarga atau silaturrahim. Ya, jadi ini beda ya. Sedekah yang dikeluarkan kepada orang miskin selain kerabat, dan sedekah yang dikeluarkan kepada kerabat atau keluarga yang dekat itu beda ya. Kalau sedekah yang dikeluarkan kepada orang miskin itu hanya mendapatkan sedekah saja, akan mendapatkan pahala sedekah saja. Akan tetapi sedekah yang diberikan kepada keluarga yang dekat itu akan mendapatkan pahala sedekah dan juga pahala menyambung silaturrahim. Ya, shadaqatun wasilatun. Ya, shadaqatun wasilatun. Jadi bagi kita yang mempunyai keluarga yang tidak mampu dan sebagainya, itu adalah orang yang paling baik untuk kita berikan sedekah kita daripada kita memberikan kepada orang lain. Nah, kemudian di sini wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, dan orang yatim. Ya, dan orang yatim. Ya, memberikan sedekah atau menginfakkan sebagian harta kepada anak yatim. Yang disebut al-yatim di sini, humul ladzina la kasib lahum. Mereka ini tidak mempunyai kasab, tidak mempunyai pekerjaan, lahum, wa qad mata aba'ukum. Mereka itu bapaknya mati, orang tuanya mati, bapaknya mati, wa hum du'afa, dan mereka itu lemah, sigharun, kecil, dzunal bulughi, belum balighh lagi, wal qudrati 'ala takassubi, dan mereka tidak dapat mencari atau berkasab sendiri. Jadi ini yang disebut dengan anak yatim. Jadi paling baiknya bagi kita untuk melakukan kebajikan yaitu memberikan harta kepada anak yatim. Yang pertama, dahulukan dulu kerabat yang dekat, kemudian anak yatim. Wal masakini, dan orang miskin. Siapa yang disebut al-masakin? Wa humul ladzina la yajiduna ma yakfihim, yaitu mereka yang tidak mendapatkan rizki yang cukup fi quwwatihim, untuk makan, itu makanan pokok, wa kiswatihim, dan pakaian mereka, wa suknahum, dan tempat tinggal mereka. Ini yang disebut dengan orang miskin. Mereka tidak mempunyai bahan makanan pokok yang cukup, mereka juga pakaian mereka kurang, wa suknahum, dan mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Wabnas sabili, dan ibnu sabil. Wabnas sabili, dan ibnu sabil atau orang yang musafir.
atau orang yang musafir. Yang disebut Ibnu Sabil di sini artinya adalah al-musafir al-mujtazu alladhi qad faragat nafaqatuhu. Yang disebut Ibnu Sabil di sini adalah al-musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, yang melintas negeri, qad faragat nafaqatuhu, di mana nafkahnya atau bekalnya sudah habis. Fayuqa ma yusiluhu ila baladihi, maka dia diberikan harta sehingga dia dapat sampai ke negerinya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan Ibnu Sabil di sini adalah musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh melintas negeri dan mereka kehabisan bekal. Nah, jadi bagi mereka itu diberikan sedekah atau mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Kemudian lagi wa kadzal ladzi yuridu safaran fi ta'atin. Begitu juga yang dimaksud dengan Ibnu Sabil di sini adalah alladzi yuridu safaran fi ta'atin. Mereka yang melakukan perjalanan jauh fi ta'atin, di dalam melakukan ketaatan. Seperti melakukan haji dan umrah dan mereka kehabisan bekal, maka mereka berhak mendapatkan sedekah atau zakat. Fayu'ta ma yakfihi fi dhihabihi wa iyabihi. Maka mereka itu diberikan sesuatu yang cukup fi dhihabihi wa iyabihi, di dalam pulang dan pergi. Wa yadkhulu fi dzalika adh-dhaifu. Lagi yang dimaksud Ibnu Sabil ini menurut dalam tafsir Ibnu Katsir nih, wa yadkhulu fi dzalika adh-dhaifu. Termasuk juga Ibnu Sabil adalah tetamu. Ad-dhaifu, tetamu. Kama qala Ali ibn Abi Talha, seperti mana yang sudah dikatakan oleh Ali bin Abi Talha, ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Ibnu Sabil huwa ad-dhaifu. Ibnu Sabil itu adalah tetamu. Alladhi yanzilu bil muslimin, yang mana tetamu itu bersinggah atau berhenti di rumahnya orang-orang Islam. Wa kadza qala Mujahid, begitu juga perkataan ini dikatakan oleh Mujahid, wa Sa'id bin Jubair, dan Sa'id Jubair, wa Abu Ja'far Al-Baqir, dan Abu Ja'far, wal Hasan, wa Qadada, wa Dhahak, wa Zuhri, wa Rabi' bin Anas. Jadi tetamu itu juga termasuk dalam Ibnu Sabil, ya. Tetamu ya juga termasuk dalam Ibnu Sabil. Wasailina, dan orang-orang yang meminta. Wasailina, dan orang-orang yang meminta. Ya. Wasailina, dan orang-orang yang meminta. Wasailina, dan orang-orang yang meminta. Siapa yang dimaksud orang-orang yang meminta di sini? Yaitu wa humul ladina yata'arraduna lit-talabi fayu'tawna minaz zakawati was sadaqat. Yaitu mereka yang meminta-minta, ya, yang meminta-minta, fayu'tawna minaz zakawati was sadaqati, dan mereka itu diberikan zakat atau sedekah. Jadi orang-orang yang meminta ini karena terpaksa ini, ya, karena terpaksa, bukan meminta-minta karena ingin kaya dan sebagainya, akan tetapi meminta-minta karena terpaksa, seperti dia mempunyai hutang atau membayar apa dan sebagainya, ya, mereka diperbolehkan, tetapi dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Lis-sa'ili haqqun wa in jaa'a ala farasin. Lis-sa'ili haqqun, bagi orang yang meminta-minta, haqqun, mempunyai hak, wa in jaa'a ala farasin, walaupun mereka datang ala farasin, dalam menaiki atau menunggangi kuda. Nah, ini ya. Jadi walaupun mereka itu menunggangi kuda atau berkendaraan dan mereka meminta karena terpaksa, karena kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka mereka boleh diberikan zakat atau sedekah. Ya. Wa fir riqabi, wa fir riqabi. Apa yang dimaksud ar-riqab di sini adalah wa fir riqabi, dan budak atau memerdekakan budak. Wa fir riqabi, dan memerdekakan budak. Wa fir riqabi, dan memerdekakan budak. Yang dimaksud wa fir riqabi, wa hum al-mukatibun alladhina la yajiduna ma yu'dunahu fi kitabatihim. Jadi yang dimaksud ar-riqab di sini adalah budak, di mana mereka ini tidak ada sesuatu untuk menebus dirinya sendiri. Jadi mereka ini boleh diberikan sedekah, ya, boleh diberikan sedekah untuk menebus dirinya sendiri daripada kekuasaan tuannya,
Ini boleh ya. Atau kita boleh meminta kepada seseorang minta duit untuk membebaskan budak. Kalau sekarang tak ada budak. Kalau ini dulu, kalau dulu memang ada lah. Wa fir riqab. Wa aqamas salata. Kemudian lagi yang dimaksud kebajikan. Ya. Yang dimaksud kebajikan lagi wa aqamas salata, dan melaksanakan salat. Wa aqamas salata, dan melaksanakan salat. Wa ataz zakata. Aqama yuqim, ini melaksanakan atau mendirikan ya. Aqama yuqimu, maknanya aqama di sini, aqama adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Maknanya aqama dia telah mendirikan atau dia telah melaksanakan. Ya. As-salata maknanya salat. Wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Nah, di sini maknanya menunaikan atau mengeluarkan ya. Wa ata, menunaikan atau mengeluarkan zakat. Jadi perkataan az-zakatu ini dalam bahasa Melayu itu diambil dari perkataan bahasa Arab az-zakatu, zakat. Ya. Jadi kalau kita menjumpai dalam Al-Quran perkataan az-zakatu, itu maknanya zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menyempurnakan janjinya idza ahadu, apabila mereka berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menyempurnakan janji mereka idza ahadu, ketika mereka berjanji. Ini juga termasuk dalam kebajikan. Jadi yang dimaksud di sini adalah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, kemudian mereka jalankan atau laksanakan syariatnya, maka itu termasuk daripada kebajikan atau kebaikan. Atau juga berjanji dengan orang lain, kemudian dia menyempurnakan atau menepati janji tersebut, maka orang tersebut juga termasuk dalam orang yang melakukan kebajikan atau kebaikan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa 'inal ba's. Kemudian lagi yang termasuk dalam kebajikan adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Di sini perkataan as-sabirin, as-sabirin maknanya adalah orang-orang yang sabar. Ini bentuknya jamak karena diakhirkan dengan iya dan nun. Asal dia adalah sabirin. Sabirun ya, asal dia adalah sabirun. Sabirun orang yang sabar. Ini bentuknya adalah mufrad ya, kalau sabirun. Kalau as-sabirin ditambah iya dengan nun menjadi as-sabirin adalah orang-orang yang sabar. Ya. Jadi setiap isim yang diakhirkan dengan huruf iya dan nun itu disebut jamak. Disebut jamak mudzakkar salim. As-sabirin adalah orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i. Fil ba'sa'i, di dalam kesempitan. Fil ba'sa'i, di dalam kesempitan. Wad-dharra'i, dan penderitaan. Fil ba'sa'i, di dalam kesempitan, karena dia tidak mendapatkan bekal untuk dimakan dan sebagainya. Ya. Wad-dharra'i, dan penderitaan. Yang dimaksud wad-dharra'i di sini, penderitaan ini adalah seperti kematian, musibah, bala, bencana dan sebagainya. Wahinal ba's, dan di dalam peperangan. Wahinal ba'si, dan di dalam peperangan. Jadi yang dimaksud dalam al-ba'sa'i di sini adalah kesempitan. Maksudnya yang dimaksud kesempitan di sini adalah kesempitan harta. Ya, kesempitan harta, dia tidak mempunyai bekal untuk dimakan, dia tidak ada biaya untuk membayar dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan al-ba'sa. Sedangkan ad-dharra di sini adalah ad-dharra adalah penderitaan ya. Ad-dharra adalah penderitaan, yaitu ketika dia mendapatkan musibah seperti sakit, kematian dan sebagainya ya, dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ai fi halil faqri wa huwal ba'sa, yaitu fi halil faqri, dalam keadaan fakir miskin. Fakir miskin ini termasuk wa huwal ba'sa'u, yaitu dalam kesempitan ya, dalam kesempitan. Wa fi halil maradi wal asqami, dan dalam keadaan sakit ya. Wa huwa ad-dharra, ini yang disebut dengan ad-dharra, penderitaan. Wa hinal ba'si ay fi halil qitali, yaitu ketika dalam peperangan ya.
waltiqa'il a'da'i, dan bertemu dengan musuh. Nah, itu adalah jadi orang yang sabar di dalam kesempitan dan juga penderitaan dan juga dalam peperangan, itu mereka termasuk dari orang-orang yang melakukan kebajikan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Ulaika alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang. Ulaika alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang shadaqu, benar atau betul imannya. Ulaika alladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman atau yang benar imannya. Ulaika alladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oke, di sini perkataan shadaqu, makna shadaqu adalah benar, ya. Shadaqa di sini, shadaqu di sini bentuknya jamak, diambil dari perkataan fi'il madhi, bentuk mufradnya adalah shadaqah. Shadaqah. Ini bentuk mufradnya. Ya, shadaqah, dia telah benar. Ya, shadaqah, dia telah benar. Bentuk tasniyah adalah shadaqah. Mereka berdua telah benar. Shadaqu, mereka semua benar. Jadi di sini fi'il madhi bertemu dengan waw jamak yang bermakna banyak. Jadi shadaqu, cara kita menterjemahkannya adalah shadaqu, mereka benar. Apa yang dimaksud benar? Yaitu iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ini juga jamak, ya. Ini juga jamak al-muttaqun karena diakhirkan dengan waw dan nun. Ya. Ini al-muttaqun ini adalah jamak karena diakhirkan waw dengan nun. Ya. Jadi al-muttaqun maknanya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Kemudian dia memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, kemudian kepada anak yatim, kemudian kepada orang miskin, kemudian kepada musafir, kemudian kepada orang yang meminta-minta, kemudian diberikan kepada kerabat yang kepada budak. Kemudian dia mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan menyempurnakan janjinya atau menunaikan janjinya. Kemudian dia sabar ketika kesulitan dan dalam penderitaan, kemudian dalam peperangan. Mereka itu Allah kata ulaikal ladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana mereka itu dikatakan orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan hal ini, yaitu melakukan percaya kepada Allah, kepada hari akhir dan sebagainya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang betul-betul beriman dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman. Di sini terdapat ya ayyuhalladzina. Iya-nya di sini disebut dengan iya nida, yaitu iya memanggil. Wahai. Ya nidaun, ya untuk memanggil. Ini disebut dengan huruf nida, huruf untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Di sini kita berjumpa lagi dengan isim mausul alladzina, ya. Amanu, yang beriman. Amanu, yang beriman.
Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba diwajibkan. Kutiba diwajibkan alaikum atas kamu al-qisasu, qisas fil qatla di dalam pembunuhan atau di dalam di dalam pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu qisas fil qatla di dalam pembunuhan. Oke, di sini perkataan kutiba. Kutiba ini disebut fi'il madhi mabni majhul, ya. Mabni majhul, ya. Disebut fi'il madhi mabniun 'ala al-majhul, mabni majhul. Disebut mabni majhul karena fa'ilnya tidak disebutkan. Siapa yang mewajibkan? Ini tak disebutkan. Yang mewajibkan adalah Allah, tetapi Allah ini tidak disebutkan. Makanya kutiba ini disebut fi'il madhi mabni majhul. Ya, yaitu harkat yang pertama, huruf yang pertama harkatnya dhamma, dan huruf yang kedua atau sebelum akhirnya dikasrahkan. Kutiba. Jadi apabila fi'il madhi huruf yang pertama berbaris dhamma atau hadapan dan huruf yang sebelum akhir dikasrahkan, itu fi'il madhi mabni majhul. Kutiba asal dia kataba. Kalau kataba ini maknanya kataba, mewajibkan. Kalau kataba alaikum, mewajibkan atas kamu. Kataballahu alaikum, ya. Kataballahu alaikum, contoh di sini. Kataballahu alaikum. Kataballahu alaikum. Maka saya tulis lagi di sini, ya. Di sini kataballahu alaikum al-qisasah. Al-qisasah. Alaikumul qisasah. Ini asal dia. Kutiba alaikumul qisasu, sebelum kalimat ini menjadi kutiba alaikumul qisasu, asalnya adalah kataballahu alaikumul qisasah. Allah mewajibkan atas kamu qisas. Jadi perkataan kataba di sini mewajibkan. Ya, mewajibkan. Kalau kutiba diwajibkan. Ya. Kataba di sini fi'il madhi mabni fa'il. Fi'il madhi mabni fa'il. Fi'il madhi mabni fa'il itu harkatnya dia tidak berubah. Kataba. Kalau fi'il madhi mabni majhul, harkatnya berubah. Fi'il madhi harkatnya berubah. Yang mana huruf yang pertama didommahkan, dibariskan di hadapan, dan sebelum akhir dikasrohkan. Ini yang dimaksud dengan fi'il madhi mabni majhul. Kutiba diwajibkan alaikum atas kamu al-qisasu, yaitu qisas. Qisas ini menjadi naibul fa'il, ganti daripada fa'il yang dibuang, yang tidak disebutkan. Fil qatla, di dalam pembunuhan. Jadi maknanya al-qatla di sini adalah pembunuhan. Fil qatla, di dalam pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas di dalam pembunuhan. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi orang yang beriman untuk melaksanakan qisas ketika ada pembunuhan disengaja. Ketika ada pembunuhan disengaja, yaitu al-hurru bil hurri. Ya, al-hurru bil hurri, orang yang merdeka, bil hurri dengan orang yang merdeka. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Jadi maknanya al-hurru di sini adalah orang yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi. Wal 'abdu dan budak, bil 'abdi dengan budak. Maksudnya di sini hamba saya, ya, hamba saya. Wal 'abdu dan hamba saya, bil 'abdi dengan hamba saya. Jadi kalau al-'abdu di sini maknanya hamba saya. Kalau bahasa sana budak. Wal 'abdu hamba saya, bil 'abdi dengan hamba saya, wal unsa dan perempuan, bil unsa dengan perempuan juga.
wal unsa dan perempuan, bil unsa dengan perempuan juga. Faman ufiya lahu min akhihi, faman ufiya lahu, maka barang siapa yang dimaafkan min akhihi oleh saudaranya, syai'un fattiba'un bil ma'rufi, fattiba'un bil ma'rufi, maka keluarga orang yang terbunuh, ittiba'un bil ma'rufi, yaitu mengikuti ketetapan dengan baik atau dengan cara yang ma'ruf. Ya, ittiba'un di sini maknanya adalah mengikuti, ya, mengikuti. Sedangkan al-ma'ruf maknanya adalah kebaikan atau baik. Ma'ruf adalah perkara yang ma'ruf atau baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan orang yang membunuh, ada'un membayar denda. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Wa ada'un di sini maknanya adalah orang yang orang yang membunuh membayar denda atau diat ilaihi kepada keluarga yang terbunuh bi ihsanin dengan baik. Bi ihsanin dengan baik. Jadi artinya di sini faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya atas pembunuhan tersebut, fattiba'un bil ma'rufi, maka keluarga yang terbunuh itu mengikuti ketetapan dengan baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, sedangkan orang yang membunuh membayar diat kepadanya dengan baik. Dzalika takhfifun min rabbikum, hal itu atau itu adalah keringanan min rabbikum daripada Tuhan kalian, wa rahmatun dan kasih sayang. Wa rahmatun dan kasih sayang. Okey, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban melakukan qisas apabila terdapat atau terjadi pembunuhan secara sengaja. Ya. Di mana al-hurru, ya, di mana orang yang merdeka bukan budak, harus dibalas juga dengan orang yang merdeka. Jadi orang merdeka membunuh orang yang merdeka, maka dia akan juga dibunuh dengan cara qisas. Wal 'abdu bil 'abdi, ya, dan hamba sahaya dibunuh apabila dia juga membunuh hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, dan seorang perempuan dibunuh juga apabila dia juga membunuh seorang perempuan. Ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka apabila orang yang membunuh itu dimaafkan oleh keluarga si terbunuh, fattiba'un bil ma'rufi, maka keluarga yang terbunuh itu mengikuti ketetapan dengan baik. Maksudnya adalah memberikan tempo, ya, memberikan waktu kepada orang yang membunuh, ya, untuk mencari harta untuk dibayarkan kepada keluarga si pembunuh, kepada keluarga yang terbunuh. Jangan sampai memaksa dia dan jangan sampai menghardik dia dan sebagainya. Wa ada'un ilaihi bihsan, sedangkan kewajiban bagi orang yang membunuh adalah wa ada'un ilaihi bihsan, yaitu membayar diat. Membayar diat ilaihi biihsanin dengan baik. Yang dimaksud membayar diat itu dengan baik adalah yaitu membayar diat pada waktu yang telah ditentukan, ya, pada waktu yang ditentukan, jangan sampai mengundurkan dan sebagainya. Ini yang dimaksud wa adaun ilaihi biihsan. Oke. Kemudian di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, fattiba'un bil ma'ruf yaqulu fa'ala at-talibi ittiba'un bil ma'rufi idza qabilat diyatah. Bagi orang yang menuntut,
maksudnya keluarga terbunuh, ittiba'un bil ma'rufi, mengikuti ketetapan itu bil ma'rufi dengan baik, idza qabilat diyata, apabila dia menerima diyat. Sedangkan wa ada'un ilaihi bi ihsan, tafsirannya yakni minal qatili min ghairi dararin wala ma'kin, yakni al-mudhaf wa yakni al-mudha'afah. Jadi ketentuannya bagi orang yang membunuh ini adalah membayar fidyah kepada kepada keluarga yang terbunuh apabila keluarga yang terbunuh itu memaafkan, ya. Apabila maksudnya tidak meminta jalan kisos, ya. Jadi bagi keluarga yang terbunuh, apabila dia memaafkan si pembunuh, maka si pembunuh ini membayar diyat kepada keluarga si terbunuh. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, itu adalah merupakan keringanan daripada Tuhanmu dan rahmat, ya. Itu adalah keringanan, ya, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena kasihan kepada mereka dan sebagainya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Faman i'tada, barang siapa yang melampaui batas. Faman i'tada, dan barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah itu, falahu 'adzabun alim, maka dia akan mendapatkan siksa alimun yang sangat pedih. Faman i'tada, barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalika, setelah itu, falahu adzabun alimun, maka dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi di sini, ya, yang dimaksud faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim, yaqulu ta'ala faman qatala ba'da akhdhi ad-diyati aw qubuliha falahu adzabun minallahi alimun muji'un syadidun. Barang siapa yang membunuh, ya, setelah dia mendapatkan atau mengambil diyat, au qubuliha, atau menerima diyat, falahu adzabun minallahi, maka dia akan mendapatkan siksa daripada Allah, alimun yang sangat pedih, muji'un yang sangat menyakitkan, syadidun yang sangat keras. Maksudnya adalah setelah keluarga si pembunuh itu menerima diyat daripada orang yang membunuh, kemudian setelah mendapatkan diyat, si keluarga terbunuh melakukan pembunuhan atau balas dendam kepada orang yang membunuh, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad dan juga Abu Daud. Man usiba biqatlin aw khablin, barang siapa yang terkena pembunuhan, ya, au khablin, atau cacat sebagian anggota badan, ya, fa innahu yakhtaru ihda salasin. Jadi hadis ini menjelaskan barang siapa yang terkena musibah pembunuhan, keluarganya terbunuh, atau keluarganya itu sebagian anggotanya terpotong, ya, gara-gara terkena musibah dan sebagainya, fa innahu yakhtaru ihda salasin, maka dia memilih salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, imma ayyuqtassah. Jadi yang pertama, dia boleh meminta cara kisos. Wa imma ayya'fu, yang kedua dia boleh memaafkan, ya. Kemudian yang ketiga, wa imma ayya'khudha ad-diyata, yang ketiga dia boleh meminta diyat. Fa in arada ar-rabi'a, maka barang siapa yang menginginkan jalan yang keempat, maksudnya jalan yang tidak disebutkan dalam ini, yaitu tidak meminta dikisos, tidak meminta tidak memaafkan, kemudian dia tidak meminta diyat, fa khudu ala yadayhi. Fa in arada ar-rabi'a fa khudu ala yadayhi. Ini sebentar, ya.
Tadi dalam hadis فخذوا عليه على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ya. Jika ia menginginkan yang keempat maka halangilah. Fakhudu ala yadayhi. Maka halangilah. Dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Nam hada wallahu alam. InsyaAllah pada minggu hadapan insyaAllah saya akan jelaskan lagi tentang masalah ni. Masalah hukum qisas ni. InsyaAllah saya akan jelaskan lagi dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Berarti ayat berikutnya adalah ayat yang ke-179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Di mana dalam ayat ini masih menjelaskan tentang masalah qisas. Naam. Insyaallah taala hada wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.